Perkenalkan, nama saya Komandewi Destuti dengan NIM 20110310108 dari kelas A semester 3 jurusan Dharma Acarya dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam sehingga Indonesia memiliki potensi sumber energi yang banyak. Bisa dikatakan sumber energi di Indonesia itu berlimpah. Oleh sebab itu, sumber energi ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Pengertian sumber energi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Energi adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan. Bahkan hampir setiap aktivitas kita sehari-hari membutuhkan energi. Bukan hanya kegiatan sehari-hari saja. Energi juga dibutuhkan oleh hampir setiap bidang kehidupan. Menurut KBBI, sumber energi adalah sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi, batu bara, air, panas bumi, dan gambut yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Macam-macam sumber energi. Ada berbagai macam sumber energi yang bisa menghasilkan dalam hal pembagiannya. Sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu ada sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang persediaannya tidak terbatas dan bila dipergunakan terus-menerus tidak akan habis karena dapat diupayakan ketersediaannya. Sumber energi yang dapat diperbaharui dapat disebut sebagai sumber energi. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui secara umum yaitu yang pertama, ada matahari. Sinar matahari merupakan sumber daya energi yang bisa digunakan terus-menerus dikarenakan jumlah frekuensi panasnya yang sangat banyak atau tidak terbatas sehingga tidak akan terjadi kehabisan sumber energinya. Seiring bertambahnya waktu yang dilengkapi fasilitas alat-alat modern, sinar matahari dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik dan mempunyai keunggulan dalam jumlah yang banyak dan ramah lingkungan. Yang kedua ada angin. Angin juga bisa dikatakan udara bergerak. Dengan kata lain, manusia sering memanfaatkan angin sebagai sumber energi alternatif. Seperti halnya energi pembangkit listrik tenaga kincir angin dan juga bisa digunakan sebagai alat pengairan. Angin merupakan salah satu dari sumber daya alam yang banyak bermanfaat bagi manusia dan memiliki kuantitas yang tidak terhingga. Sehingga angin juga bisa dikatakan sumber daya energi yang murah dan ramah lingkungan. Yang ketiga ada air. Air merupakan sumber energi yang mempunyai jumlah yang sangat banyak atau melimpah. Di Indonesia sendiri, air juga sering dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Air juga bisa dikatakan sumber kebutuhan bagi setiap makhluk yang bernyawa. Yang keempat ada tanah. Manfaat tanah sendiri pun bisa digunakan sebagai ladang pertanian, perkebunan, dan juga pembangunan. Yang kedua yaitu ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak bisa diisi kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Biasanya, sumber energi seperti ini memiliki waktu yang hingga bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus digunakan sebaik mungkin. Dengan begitu, jumlah sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui ini bisa bertahan lebih lama lagi. Sesuai dengan namanya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui bersifat habis dalam jangka waktu tertentu apabila terus-menerus digunakan atau diambil dari alam.
Berikut beberapa contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu ada minyak bumi. Minyak bumi terbentuk sejak zaman dahulu kala, di mana pengaruh geologi organisme hidup yang tertimbun berjuta-juta tahun lamanya bersama organisme laut yang disebut plankton. Yang kedua ada batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara sendiri terdiri dari berbagai macam, dan berdasarkan data yang ada, 60% dari sumber daya batu bara di Indonesia memiliki nilai kalor rendah, serta kandungan air tinggi yang membuat perlunya penanganan khusus dalam pemanfaatannya tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan sumber energi dengan sebaik-baiknya. Jika sumber energi tersebut tidak kita pergunakan dengan baik, maka sumber energi tersebut akan cepat habis. Demikianlah materi mengenai sumber energi. Semoga bermanfaat.